Babut tahajuri, ini bab menerangkan tentang diam, nggak mau bicara, marah, atau dalam istilahnya boykot, ya itu namanya tahajur. Jadi ada orang ya marah sama orang lain, nggak mau bicara sama orang lain, memboikot. Ini dalam istilah fikihnya namanya tahajur. Nah nanti ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan bagaimana hukum memboikot, bagaimana hukum diem aja kagak mau bicara sama orang lain, bagaimana hukumnya marah sama orang lain, melengos, nggak mau nanya, nggak mau bicara, ya mau musopah aja nggak mau. Nah itu namanya at-tahajur. Akhraja Ahmad wa Tabarani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah meriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tabarani ya, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata, Nabi bersabda. Hadisnya begini Bapak Saudara. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fauqa salasi layalin. Orang Islam tidak boleh, tidak halal bagi ya orang Islam, orang Muslim untuk ya marah, nggak mau nanya kepada orang Muslim lainnya fauqa salasi layalin, melebihi 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau dia marah 3 hari 3 malam kagak mau nanya, ya itu dalam salah satu hadis dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau dia meninggal dunia kemudian dalam posisi dia marah, gitu, nggak mau ya nanya sama orang lain, sama saudaranya, sama temennya. Nah dalam kondisi marah dia meninggal, dan itu marahnya udah lebih dari 3 hari, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita nggak boleh marahan, ya marahan sama teman, sama sahabat, sama tetangga, sama jamaah nggak boleh. Iya sama siapa aja, ya jadi nggak boleh. Ya jadi pokoknya kita sesama kaum muslimin harus senantiasa apa, bersatu, begitu. Kalau ada masalah-masalah dibicarain aja, bukan marah. Kalau marah enggak menyelesaikan masalah, gitu. Jadi kita kalau ada masalah nih, yuk kita rapat rembukan bagaimana jalan keluarnya, solusinya bagaimana. Itu begitu. Kita di masjid ada masalah nih Pak, ya ayo kita rame-rame rembukin, jangan didiemin aja. Ya, apalagi kita sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah, ya yang memang orang-orang tua kita ngajarinnya ya benar-benar tuh jangan sampai ditinggalkan. Nah kalau nanti ada orang-orang yang berani-berani masuk membawa ajaran yang enggak sesuai dengan kita, nah tolong dirembukin, ini bagaimana caranya, gitu. Jangan didiemin aja, ya jangan dibiarkan aja. Atau kita marah kita tinggal, bodo amat ada masjid, gimana kita, gue malas sekarang. Jangan juga, salah, gitu. Tapi bagaimana kita rembukin sama-sama. Ini ya orang-orang tua kita dulu yang cinta kepada ahli sunnah wal jamaah, ya amalannya amalan ahli sunnah wal jamaah. Ya walaupun sih yang namanya orang Islam semuanya bener, gitu, nggak ada yang salah orang Islam. Cuma nih kita harus bisa mempertahankan identitas kita. Nih Ustadz di sini punya tanggung jawab. Ya identitas yang ada di kita Darussalam jangan sampai ya itu nanti diobok-obok sama orang yang tidak punya kepentingan, yang nggak paham. Nah begitu. Kalau nggak paham nanya. Kita kan punya guru, tanya. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ya nanti kesannya, wah Masjid Darussalam sekarang ya azannya udah 1 kali Jumat. Nah kira-kira kita harus pertahankan, bukan berarti yang azan 1 kali benar, yang azan 2 kali benar. Cuma kita punya ciri, kalau Jumat azan berapa kali? 2 kali. Itu tugas Ustaz Jalaluddin. Ya, jangan sampai
Ya ini seandainya, ini kan kita lagi bicara seandainya. Iya, tar dulu. Mungkin saya salah, ya kan? Begini Ustaz, kita kebiasaan dari orang tua kita yang lalu, kan, dari zaman Nabi Hussein sampai sekarang. Nah, tapi kemarin saya melihat Jumat kemarin, ya kan, biasanya kalau khatib waktu saya sama Nabi Hussein sama orang tua dulu dilarang tunjuk-tunjuk begini Ustaz. Nah, dilarang, baik guru saya Ustaz Yakub dan lain-lain, melarang seorang khatib angkat tangan sambil nunjuk-nunjuk. Nah, tapi khotib yang kemarin nunjuk-nunjuk. Nah, itu. Yang kedua, ya kan, ketika akhir daripada khutbah yang kedua, biasanya kita pakai bahasa Arab dan akhirnya kita baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai ala dzikrullahi akbar. Tapi khotib yang kemarin begitu mereka ulas khutbah yang pertama, diulas pada khutbah yang kedua, kemudian marilah sama-sama kita baca doa dan setelah doa aqimis shalah. Nah, jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan enggak dibaca. Nah, sedangkan ajaran guru-guru kita atau orang tua kita yang dulu itu kita pakai bahasa Arab. Apakah di sini saya salah? Makanya ini saya sampaikan, ya kan? Saya sampaikan, ya kan? Karena jangan sampai nanti saya salah nggak benar. Makanya sekarang saya bicara kebetulan kemarin demikian. Nah, jadi apakah nanti saya berdosa atau tidak? Karena saya di sini kan dianggap mungkin tokoh masyarakat, makanya saya sampaikan hal-hal yang semacam ini kepada masyarakat yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, ya nanti kita dapat berikan petunjuk bagaimana caranya, karena di sini juga ada pengurus masjid, ya kan, ada pengurus masjid. Karena kan saya kan sudah bukan pengurus masjid lagi, bukan DKM lagi. Di sini ada pengurus masjid, ya kan. Mungkin juga pengurus masjid, pengurus hariannya kan nggak pernah datang pada setiap pengajian, ya kan, nggak pernah ada kan. Nah, oleh karena itu saya mohon pendapat Ustaz bagaimana sikap saya terhadap keadaan yang semacam ini. Karena orang tua kita yang dulu, ya kan, memang mereka perhatikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika khutbah yang kedua kita memakai bahasa Arab dan kita tidak mengulang lagi khutbah yang pertama dan juga kita baca ini ayat bil adli wal ihsan wala dzikrullahi akbar. Tapi ini kemarin doa langsung aqimis shalah. Oleh karena itu mohon Ustaz berikan petunjuk kepada kami dan juga kepada jamaah-jamaah yang lain. Baik, cakep pertanyaannya. Ya. Oh, terjadi kemarin Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Saya akan jawab Bapak Saudara. Yang pertama, inilah pentingnya kita harus ngaji. Ya. Jadi kalau kita ngaji, insya Allah nanti kita ketemu bahasannya. Ya, begitu. Jadi saya nggak lepas dari kitab, gitu. Apalagi di Darussalam kan punya guru, gitu. Jadi kalau ada apa-apa tanya guru, gitu. Gurunya kan bukan satu, banyak. Kumpulin tuh guru-gurunya. Nah begitu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Begitu. Jadi begini Bapak Saudara, yang tadi saya bilang, kita punya ciri, ya, kita punya ciri di Darussalam, ciri orang-orang tua kita, ya, itu ciri itu harus kita pertahankan, gitu. Ciri-ciri yang baik itu harus kita pertahankan, ya. Jadi kita termasuk orang yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Tas kalau kita mau bilang lagi, kita emang orang Nahdlatul Ulama. Amalannya gitu, wiridan, kunutan, azan 2 kali, kalau khutbah. Nah khutbah itu disunahkan pakai tongkat. Tujuannya apa pakai tongkat? Supaya kagak nunjuk-nunjuk. Kan nanti kita udah bahas. Kalau kita baca kitab, ya saya jawab nih sesuai dengan kitab ya, gitu. Jadi kita kalau jadi khotib, ya carilah orang yang paham. Nah seperti itu. Kalau nunjuk-nunjuk makruh, ya nggak boleh. Khotib sama penceramah beda. Ya khotib sama penceramah beda. Seorang khotib makanya bukan dia nggak ngerti, ya dia itu biasa bawa teks, bukan dia kagak paham, gua kagak apal, takut ngelantur kemana-mana, pakai tongkat.
tongkat ada kan di sini ya. Iya, emang ini ajaran orang tua kita, bukan pakai podium, pakai mimbar. Ini orang tua kita ajarannya, ya seperti itu. Nah ini harus kita pertahankan. Ketika seorang khotib naik ke atas mimbar, pakaiannya juga harus ya sopan, tangan panjang, ya. Kalau bisa pakai gamis. Itu kan orang-orang tua kita begitu. Ya kalau nggak pakai gamis ya minimal pakai jas, pakai apa? Iya. Ini ngaji nih ya. Dia lagi ngaji nih ceritanya, lagi ngaji. Nah kita lagi ngaji. Nah kemudian ya nanti bagaimana? Ya itu maksudnya pakai tongkat supaya tangannya nggak kemana-mana. Ya supaya tangannya nggak kemana-mana. Tuh, coba kalau dipakai tongkat, masa tongkatnya digini-giniin, orang pada lari. Nah begitu, itu tujuannya begitu. Sebab ada etika dan isi daripada khutbah itu kan tidak lain ya usikum wa nafsi bitaqwallah. Isinya jangan kemana-mana, nggak jauh dari situ, supaya ngajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, ngajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Ya, nah begitu. Beda orang ceramah. Kalau orang ceramah mau lewat sono, mau nunjuk-nunjuk juga. Ini kita bukan ceramah. Khotib. Ya, seorang khotib itu banyak ya, sampai-sampai berdoa aja kalau kita baca kitabnya tidak disunahkan ngangkat tangan. Ya, seorang khotib Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Enggak usah angkat tangan, don. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kagak baca Fathul Muin dia. Gitu. Jadi ya saya hanya menyampaikan isi kitab. Nah begitu yang harus benar-benar ya dijalankan. Jadi ada etika tata krama ya aturan ketika kita berkhutbah. Nah seperti itu. Jadi jangan. Nah kemudian nanti teks khutbah pertama itu memang isinya ya habis rukun-rukun khutbah bil lughah al arabiyyah. Nah kemudian sampaikan materi. Tapi jangan lama-lama ya. Sebab Nabi ngajarin orang yang terbaik khutbahnya singkat. Nah sholatnya lebih panjang. Nah begitu. Jadi khutbah pertama setelah rukun-rukun ya baca. Kemudian sampaikan materi khutbah dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Takutnya kalau kita pakai bahasa Arab kagak ada yang paham. Begitu. Kalau dulu orang tua kita pakai bahasa Arab semua, orang pada paham kali. Ya, kalau sekarang kita pakai khutbah pakai bahasa Indonesia aja pada tidur, bagaimana bahasa Arab? Pulas. Nah, begitu. Jadi rukun-rukunnya baca sempurna, rapi, ya, teksnya, ya, kemudian materinya bahasa Indonesia sampaikan. Sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Seperti itu. Selesai. Nah, nanti khutbah kedua ya itu tolong karena memang bahasanya singkat, udah ya bahasa Arab aja. Yang isinya apa? Satu, hamdalah, sholawat, kemudian ya nanti doa kepada orang Islam, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah kemudian selesai, udah innallaha ya'murukum ya bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar. Ya fazkurullah yazkurkum. Ya udah selesai, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Cukup, komat, langsung azan. Itu begitu ya. Jadi tolonglah Bapak Saudara, ini kita ya tanggung jawab kita semuanya supaya hal-hal yang seperti ini tolong diperhatiin ya, sehingga kita harus ada komitmen. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ya ciri Darussalam itu bisa hilang gitu. Jangan sayang-sayang. Saya kan dari dulu udah pesen, dari saya ngajar udah berapa tahun di sini. Tolong ciri Darussalam. Saya tertarik dengan Darussalam karena saya ceritanya di sini dulu emang pengamalannya ahli sunnah wal jamaah banget. Nah begitu ya. Jadi sejak saya pertama kali di sini saya bilang begitu. Ciri Darussalam tolong pertahankan. Tolong pertahankan. Jangan sampai ya itu nanti ya hilang. Siapa yang punya kewajiban? Kita jamaah semuanya.
Ya kalau ada apa-apa kita musyawarahin sama-sama. Panggil guru, kan kita punya guru banyak di sini. Guru tetap di sini ada berapa orang? Panggil, ayo sama-sama. Nah kalau ada permasalahan, ini masalah ibadah nggak boleh sembarangan, Bapak Saudara. Ya, masalah ibadah nggak boleh sembarangan. Nah seperti itu. Kalau masalah-masalah keorganisasian silahkan lebih maju bagaimana. Tapi ketika masalah terkait dengan ibadah itu ya harus benar-benar ya diperhatiin. Pak, saya tambahin Ustaz. Di sini kan ahli sunnah wal jamaah. Ada satu aliran dia bukan ahli sunnah jamaah. Apa dia yang ngikutin kita? Kita apa ngikutin dia Ustaz? Mesti kan dia harus ngikutin ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada satu. Enggak, saya bicara. Selain aliran. Gitu. Saya bicara begini. Ciri Darussalam tolong dipertahankan. Paham gak tuh kita? Iya gitu. Ini ciri Darussalam. Jangan sampai ya nanti kaifiat ibadah kita ya itu beda. Nanti akan pada menjauh takutnya. Oh Darussalam kok sekarang begini. Nah begitu ya. Jadi ya ciri Darussalam ini tolong benar-benar dipertahankan. Semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Yang namanya orang Islam gak ada yang salah. Cuma ciri Darussalam punya ciri. Nah ciri itulah yang harus kita ya benar-benar pertahankan. Jangan sampai nanti kita menyalahi. Ya kan kita nggak mau. Seandainya ya Darussalam biasa azan 2 kali, sekarang azan 1 kali. Ya janganlah. Ya walaupun dua-duanya benar nggak dua-duanya? Benar. Tapi kita ingin mempertahankan ciri khas kita. Begitu. Paham gak tuh Bapak Saudara? Nah begitu. Nggak terjauh-jauh kemana-mana. Pokoknya begitu aja. Kita punya ciri ya yang memang azan 2 kali. Nah ini azan 2 kalinya jangan sampai ya ditinggalkan. Kita biasa ciri khutbah pertama ya modelnya yang seperti tadi Ustaz Jalal bilang. Terus ya ciri kedua yang begitu modelnya. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah begitu. Nanti ketika ada ya model yang lain seperti itu, tolong dirembukan, disampaikan. Makanya ketika kita mencari khotib, ya harus benar-benar ya siapa yang layak menjadi khotib. Nah seperti itu. Ya jadi nggak seperti ya orang tukang jual obat, siapa aja bisa. Tapi kan kita punya ciri. Begitu ya Pak maksudnya. Ya dari apa yang saya sampaikan paham nggak pada? Iya begitu. Sebab kan kita ngaji baca kitabnya. Ya memang kita kan Syafi'i. Ya gitu. Jadi kita ini punya ciri bermazhab Imam Syafi'i. Nah kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, ya ayo kita ikutin. Emang orang-orang tua kita, guru-guru kita kan begitu. Mazhabnya Imam Syafi'i. Ya jadi ini. Jangan yang kagak bermazhab. Ya comot sana comot sini ya jangan ya begitu. Jadi inilah yang semestinya benar-benar diperhatiin. Nah karena kita pas lagi babnya nih maksudnya begitu. Jadi kita kalau ada masalah-masalah jangan kita diamkan saja, tapi yuk kita musyawarahkan bagaimana terbaiknya seperti itu. Jadi la yahillu li muslimin ayyah jura musliman pauqas salasilayalin. Jadi kalau ada permasalahan orang Islam dengan orang Islam, jangan sampai marah, sampai 3 hari 3 malam kagak nanya. Ya, ketemu melengos, nggak boleh. Kalau ada permasalahan, ayo kita selesaikan biar ada solusinya. Tuh begitu apapun ada solusinya. Ya sebab Nabi bilang haram, kagak halal tuh artinya haram. Bagi seorang Muslim diam diri. Ya enggak mau bicara, ya melengos, ya ketemu sama orang Islam lainnya, bahkan lebih dari 3 hari 3 malam. Fa innahuma nakibani anil haq. Maka sesungguhnya orang itu tuh dua-duanya ya termasuk orang yang berpaling daripada kebenaran. Tuh makanya malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna. Siapa-siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang Islam falaisa minna, maka dia tidak dikategorikan kelompok kami. Tuh begitu. Jadi kita tuh harus peduli. Ada urusan orang Islam jangan nggak peduli.
Ya, makanya ngaji salah satu bentuk hal yang penting. Ya, ngaji yang baca kitab Pak, yang ada aturannya. Jadi kita nggak ngaur. Ya, kalau kita ditanya, oh ini kitabnya. Kalau ente bisa baca, ayo baca. Kita bahas sama-sama. Tuh seperti itu. Dan kitab fikih kita adalah ya fikih Syafi'i. Karena memang mayoritas umat Islam di Indonesia itu fikihnya Syafi'i. Kita nggak jauh dari situ. Dan ini memang ajaran orang-orang tua kita. Guru-guru kita, orang-orang tua kita begitu ngajarinnya. Nggak jauh dari situ. Nah, kalau orang lain yang memang beda, silahkan ikut ke sini. Jangan dia yang mimpin. Nah, seperti itu. Yang namanya kita kan jadi sopir. Kalau penumpangnya siapa aja boleh nggak? Boleh. Siapa aja boleh ajak rangkul. Tapi jangan dia yang jadi sopir. Nah, begitu. Paham gak nih? Nah, begitu. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita. Nah, seperti karena memang sejarah ya itu orang-orang tua kita semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, jangan sayang-sayang. Ya, apalagi kalau udah terkait dengan masalah Jumat. Nih kaitannya orang banyak Bapak Saudara. Nggak sembarangan. Ya, ikutin guru-guru kita. Ikutin guru-guru kita. Itu yang terbaik. Ya, apa kata guru kita itu yang kita ikutin. Ya, khutbah kan banyak orang. Itu. Yang namanya Darussalam itu punya ciri khusus. Jangan sampai ya itu ditinggalkan. Ya, paham nih maksud saya? Ya, begitu. Jadi siapa yang berdiri, yang jadi khotib, ya harus tahu cirinya di Darussalam bagaimana. Tuh begitu. Saya contohkan yang gampang dah. Ya, Imam Sudais, dia di Mekah di Masjidil Haram, ya nggak pernah baca Bismillah. Tapi ketika dia sholat di Istiqlal dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca. Kenapa? Kan ditahu ini adanya di mana? Masjid Istiqlal. Nah, jadi ketika kita mau berada di sini, ya tolong ikuti apa yang ada aturannya di sini. Nah, aturan nggak perlu dibaca lagi, kita udah tahu, nggak perlu aturannya. Kalau khotib di sini begini, itu namanya orang bodoh. Kita nggak perlu ada aturan begitu, udah tahu. Ini masjid ahli sunnah wal jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Paham begitu? Iya. Jadi begitu. Ya, sehingga jangan sampai ciri ini nanti akan hilang, terkikis sedikit. Wiridan kan saya pesan banget wiridan jangan ditinggal. Gitu. Dari awal dulu saya masuk kemari, wiridan habis sholat maghrib, ayo wiridan. Ya, habis sholat subuh wiridan. Kita biasa kunut, jangan sampai kita tinggalin nggak baca kunut. Ya walaupun saya bilang orang yang baca kunut benar, orang yang kagak baca kunut juga benar. Yang kagak benar yang kagak sholat subuh. Betul nggak? Iya, cuma kita punya ciri. Paham nih saya ngomong? Ya, kita punya ciri. Relakah kita kalau nanti satu saat Darussalam ketika sholat subuh nggak pakai kunut, rela nggak kira-kira? Iya. Lah kalau saya mah kagak rela. Nah, kan begitu. Ya walaupun ya yang pakai kunut bener nggak? Bener. Yang pakai kunut bener. Yang kagak pakai kunut bener nggak? Bener juga. Cuma yang tadi saya bilang, kita harus mempertahankan ciri kehususan kita. Nah begitu. Kita lapang dada silahkan. Cuma kita harus mempertahankan ciri. Nah seperti itu. Jangan sampai kita, saya bukan nyampein di sini aja Pak, di mana-mana masjid. Ya jangan sampai nih kita azan 2 kali. Suatu saat nanti ada perubahan. Ya azan akhirnya jadi 1 kali. Nah jangan. Emang kita punya cirinya azan 2 kali. Ya. Biasanya kan orang kalau azan 1 kali sama azan 2 kali udah ketahuan. Oh nih yang azannya model 1 kali. Oh ini azan 2 kali. Itu orang udah ngasih ciri. Nah kita kan udah puluhan tahun azannya 2 kali. Jangan sampai suatu saat nanti berubah menjadi azan 1 kali. Walaupun dua-duanya bener. Ya walaupun dua-duanya bener. Kita kan repot kalau bilang begini. Udah Ustaz. Ya dua-duanya bener ini terserah aja.
Ya repot kalau begitu. Ya. Jadi kita bukan ini pengen mempertahankan ciri yang dibawa oleh orang-orang tua kita. Sampai sini paham nih saya ngomong begini. Iya. Jadi musyawarah penting. Ya, supaya ada kebersamaan dan jangan marah. Nggak boleh ada yang marah. Sebab orang Islam kalau menyelesaikan suatu masalah marah itu bukan ya solusi. Jadi buntu. Ya, tetap harus kita selesaikan. Harus ada jalan, ada solusinya. Seperti itu sehingga insya Allah itu jadi baik. Nah ini yang dimaksud sama hadis Nabi. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fawqa salasi layalin fa innahuma ya nakibani anil haq. Tuh, jadi tidak boleh orang muslim ya marah dengan orang muslim lainnya. Bahkan kagak mau nanya, melengos sampai 3 hari 3 malam. Nah berarti dia udah condong, ya udah berpaling kepada kebenaran. Dia berpaling daripada kebenaran. Ya, jadi kita nggak boleh nih, ya jamaah sama jamaah karena satu pahamnya begini, satu pahamnya begini, akhirnya melengos. Aku kagak mau dah, ya salaman kagak mau. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Iya, ngambek nggak boleh. Ya seperti itu. Artinya mailani anhu yaitu berpaling daripadanya madama ala siromihima selama memang dia melakukan yaitu marah. Jadi jangan, nggak boleh. Wa awaluhuma qai'an ayruju'an ila sulhi. Nah, yang pertama daripada keduanya itu mestinya dia harus kembali ya untuk melakukan perdamaian. Karena sab'uhu itu adalah orang yang pertama kali memulainya bil pai'i dengan menebus ya kafaratan lahu itu sebagai salah satu bentuk tebusannya. Wa in salama ya kalau seandainya dia mengucapkan salam falam yukbal warudda alaihi salamuhu ruddat alaihi malaikatu. Kalau seandainya mengucapkan salam nih Bapak Saudara, temennya yang satu kagak mau jawab karena dia lagi marah, ya itu nanti salam kita yang jawab malaikat. Malaikat. Kan ada orang kagak suka banget. Pas banget mau masuk ke masjid dilihat ada sendalnya, kagak jadi dipulang lagi. Ya. Ditanya sama bininya, "Bang, emang sholat libur di Darussalam?" "Ya, enggak libur sih." "Kok abang pulang lagi?" "Gue lihat ada sendalnya, gue pulang aja dah." Tuh. Sendalnya doang. Orangnya belum dilihat, baru sendalnya doang. Enggak boleh kita orang Islam begitu, enggak boleh. Ya, begitu. Bininya tanya lagi, "Lu udah lihat orangnya?" "Kagak sih, gue lihat sendalnya doang." Kebangetan gak kira-kira? Banget. Jangan. Makanya kadang-kadang guru-guru kita bilang, kita nih ya jangan ambek digedain, jangan. Gitu. Jangan ambek digedain. Nggak boleh. Ya. Jadi ayo ini kalau ngaji begini kan enak, sama-sama silaturahim. Ya, ya Allah. Ada masalah-masalah kita omongin. Enak itu. Nah, itu dalam rapat-rapat diomongin secara umum, terbuka. Ya, jadi bukan kita nuduh si A sama si B, tapi ini dalam rapat semuanya kita omongin. Jangan ada yang merasa tersinggung, jangan ada yang merasa gak enak, kan sama-sama. Ya, tujuannya buat ya kepentingan bersama. Tuh begitu ya. Makanya kalau seandainya kita ketemu sama orang siapapun dia ucapin salam assalamualaikum. Nah itu salah satu cara ya insya Allah dengan pembuka salam rasa kesel, marah dan lain sebagainya dengan kita mengucapkan salam mudah-mudahan lepas semuanya. Tuh. Makanya calon penghuni sorga itu siapa? Ternyata orang kalau mau tidur di malam hari nggak ada yang punya rasa dendam, rasa dengki kepada orang lain. Jadi ini Pak, Saudara, kita kalau mau tidur tuh, ya kita nggak ada rasa benci sama si A, nggak ada rasa dendam sama si A, ya itu yang dikatakan calon penghuni sorga. Ya, amalannya nggak banyak, ya amalannya biasa-biasa aja. Tapi kenapa kata Nabi dia nih sebagai calon penghuni sorga? Ternyata hatinya bersih. Jadi pada saat dia lagi mau tidur, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa ya nggak suka. Suuzon, buruk sangka sama orang, nggak ada sama sekali. Nah itu kita harus belajar begitu tuh. Tanamkan
prasangka yang baik selalu ya kepada siapa saja. Ya, insya Allah itu menjadi calon-calon penghuni surga. Waradda alal akhari asyaitan. Kemudian yang enggak mau jawab itu berarti dia udah dipengaruhi oleh setan. Ada orang salam, assalamualaikum. Ya, dia enggak jawab, dimelengos, disodorin tangan, jabatan tangan, dikagak mau juga. Nah itu berarti dia udah terpengaruh oleh apa? Oleh setan. Begitu. Jadi jangan. Nah, apa sih yang kita ambekin? Ya begitu, Ustaz, abisnya dia, saya dizolimin mulu sama dia. Biarkan dia zolim sama kita, tapi jangan kita balas. Kalau kita balas, ya sama, nggak ada bedanya. Imam Syafi'i, Pak, sekelas Imam Syafi'i pernah diomongin, diceritain. Ada yang ngadu, ya Syekh, kamu nih sering diceritain sama si A, sama si B. Nah begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Begitu dibilang. Alhamdulillah. Lalu ditanya, lah kok enggak marah malah alhamdulillah? Dengan sebab saya mengucapkan alhamdulillah, ya mudah-mudahan dosa-dosa saya ya akan habis dengan sebab diceritain. Ya saya diceritain sama dia. Dan dia kagak berani ceritain depan saya. Ya dia enggak berani. Berarti saya termasuk orang yang berwibawa. Dicerita ya kejelekan saya di depan orang lain, di depan saya dia enggak berani. Nah begitu kata Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Bukan marah Imam Syafi'i, bukan. Sebab kalau Imam Syafi'i marah, ya berarti sama aja. Nah sama kita juga begitu Bapak Saudara. Kita nggak boleh marah. Kalau ada persoalan, ayo bagaimana solusinya? Ya, apalagi terkait dengan masalah-masalah umat. Ya, jangan sampai membuat ya marah perorangan. Ini masalah umat, harus yang kita selesaikan secara bersama. Enggak boleh ada yang tersinggung. Satu pun enggak boleh ada yang tersinggung. Ustaz saya takut kalau ngomong begini ntar saya dimarahin. Ini kalau masalah umat, ayo rame-rame omongin. Nah seperti itu. Sebelum terlanjur kepada yang lebih besar. Nah seperti itu. Jadi enggak ada. Ya, siapapun yang punya sifat bijaksana itu nggak akan marah. Oh iya alhamdulillah bagus ente cerita sama saya. Nah jadi ini ayo kita sama-sama perbaiki. Ya kalau memang ini nggak bagus kita robah. Itu pasti begitu jawabannya. Karena ini bukan kaitan pribadi, ini kaitan untuk umat. Ya. Fa in mata ala siramiha, kalau seandainya dua orang yang marahan itu mati tetap dalam kondisi dia bermusuhan, lam yadkhulal jannah. Dua-duanya kagak masuk surga. Tuh, orang yang mati lagi marahan, ya dua-duanya nggak masuk surga. Jadi makanya kita jangan sampai ya marah terus meninggal dalam keadaan kita masih marah sama tetangga, sama saudara, sama teman. Jangan. Sebab kata Nabi kalau kita marah sama tetangga kita, marah sama teman, marah sama saudara, kemudian saat itu kita meninggal dunia, lam yadkhulil jannah, enggak masuk surga. Tuh, makanya kita jangan sekali-kali dah marah. Ya, kalau perlu marah juga jangan lama-lama. Ya, sehari udah. Besok kalau mati repot. Ya, kalau udah 3 hari repot. Tuh Nabi bilang kan begitu. Di atas 3 hari 3 malam ini parah. Ya, kalau yang namanya manusia marah kan manusiawi kadang-kadang. Ya, tapi jangan terlalu lama. Saat itu langsung sadar diri. Oh iya tadi saya marah. Ya, udah perbaiki sekarang. Nah, seperti itu. Ya, malaikat yang kagak pernah marah malaikat. Ya, kalau kita manusia kadang-kadang ya dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Kadang-kadang kan ada akal yang lebih mendominasi kita, kadang-kadang ada hawa nafsu yang lebih mendominasi kita. Nah kadang-kadang tuh kita kalau lagi marah begitu emang. Makanya Nabi ngajarin, apabila salah seorang di antara kamu marah, ya itu obatnya apa? Berwudu. Sebab apa? Sebab marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu bisa padam dengan air. Makanya kalau lagi marah suruh berwudu. Nah, insya Allah jadi padam. Seperti itu. Nah ini hadis ini riwayat daripada ya Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda,
yang hampir sama nih. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fauqa salasin. Tidak boleh bagi seorang muslim ayyahjura musliman, marah kepada orang muslim lainnya, fauqa salasin, melebihi 3 hari. Paman hajaro fauqa salasin, siapa yang marah melebihi daripada 3 hari, pamata dakhalan nar. Nah, kemudian dia meninggal dunia, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wasyaikhani, kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak boleh bagi orang muslim marah kepada saudaranya melebihi daripada 3 hari dan 3 malam. Yaltaqiyani, ya dia bertemu, fa yu'ridu haza, maka dia berpaling dari ini, wa yu'ridu haza, dan dia berpaling dari ini. Ya, jadi ada 2 orang ya muslim marah, ketika ketemu berpaling, ketika bertemu melengos. Nah, melebihi daripada 3 hari, nah itu bahaya. Kemudian bagaimana caranya? Wa khairuhuma, dan yang paling bagus daripada keduanya, allazi yabda'u bis salam. Ketika ketemu, siapa yang memulai salam, dia yang paling bagus. Jadi ada si A sama si B ada masalah, sampai-sampai ribut, marah dia. Nah, kemudian ya kalau dia ketemu melengos, dia ketemu melengos. Ini bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, manakala yang bertemu yang pertama kali ngucapin salam, itu yang terbaik. Kalau dia ngucapin salam ya assalamualaikum, nah berarti dia pengen damai udah. Sebab kan assalamualaikum itu penuh dengan kedamaian, Bapak Saudara. Salam keselamatan, salam kesejahteraan buat kamu. Cakep itu. Assalamualaikum. Berarti orang yang pertama kali mengucapkan salam itu dia orang yang terbaik. Nah, karena dia udah ngucapin salam, udah punya niat baik, nah kita wajib jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman di mau, wah ciuman, pelukan, jadi bagus nggak? Jadi bagus. Habis dosa-dosanya udah. Tuh begitu. Jadi orang Islam itu begitu caranya. Makanya kita kalau ketemu nih, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita senyum aja udah dapat pahala, Pak. Kita senyum itu sedekah. Ya, kita berjabatan tangan itu punya nilai yang sangat besar, istimewa, dapat ganjaran pahala. Itu salaman begitu tuh saat-saat udah nggak ada COVID. Gitu. Kalau kemarin kita 2 tahun ada COVID, jarang yang salaman kita ya. Assalamualaikum dari jauh-jauh. Ya begitu. Ada lagi yang cuma begini. Iya kan? Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang pakai kaki lagi Ustaz. Oh, Masya Allah macam-macam aja dah. Nah, begitu. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya memang dalam kondisi situasi seperti itu, ya wajar-wajar aja kayak salaman. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah kembali normal, itu tolong kembalikan kebiasaan umat Islam bermusafahah, kembalikan lagi. Tapi kalau masih COVID nggak apa-apa, silahkan aja. Sebab menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Itu menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita jerumuskan diri kita ya ke jurang ya kebinasaan. Tapi kalau kita udah yakin Ustaz udah nggak ada, COVID-nya udah habis, silahkan kembalikan lagi. Jaga jarak juga dalam sholat. Kalau memang udah nggak ada COVID, ya kembali lagi. Ya, jangan masih 3 meter. Ya. Nah kalau kemarin karena memang ada COVID kali, ya itu nggak apa-apa. Ya itu silahkan aja, sah-sah saja Bapak Saudara. Tapi kalau udah kembali normal, ya masjid udah mulai gelar karpet, ya sholat udah biasa, nggak jaga jarak, ya itu nggak apa-apa. Silahkan, dan bahkan itu harus dikembalikan. Ya, informasi terakhir Makkah saat ini udah ya nggak ada jaga jarak, ya nggak ada jaga jarak. Nah seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan COVID ini ya kagak kembali lagi.
Makanya ada yang bilang sama saya, Ustaz pokoknya sekarang jangan ngomongin COVID deh. Emang apa? Sebab kalau diomongin takut tadi datang lagi gitu. Ya, jadi jangan diomongin udah. Ya, kalau diomongin ntar datang lagi. Nih kayaknya dikit lagi mau datang lagi nih, mau rame lagi nih. Iya. Gitu. Ya. Kita boleh salam-salaman Ustaz. Jika ngaji kan kita salam-salaman mendingan. Iya, artinya udah boleh belum kan begitu. Iya. Jadi kalau masih belum merasa aman ya nggak usah. Tapi secara pribadi kalau yang mau salaman begitu. Ya, jadi ini kan adanya di hati kita masing-masing ya. Kita nggak boleh memaksakan kehendak. Nah seperti itu. Biarkan berjalan dengan sendirinya. Tapi kita yakin bahwa dalam kondisi normal orang yang bermusafahah itu nilainya begitu besar pahalanya. Ya, itu begitu sampai orang lagi marahan, siapa yang memulai mengucapkan salam, dia berjabatan tangan, itulah orang yang terbaik. Nah, seperti karena dia udah membuka diri. Nah, kita jawab, kita sambut waalaikumsalam. Jadi, nah itu berarti udah nggak ada lagi permusuhan. As-suluh berarti di situ udah ada kedamaian. Begitu Bapak Saudara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa akhadha minhul ulama, dan telah mengambil banyak pendapat para ulama, annas salama yarfa'u ismal hajri. Kata ulama, salam itu akan menghilangkan dosa orang yang ya marah. Tuh, jadi dengan salaman aja tuh udah menghilangkan dosa rasa marah kita kepada orang lain. Sama dengan dia berjabatan tangan, ya dia mengucapkan salam, itu kan berarti artinya bicara, mohon maaf, saya punya dosa, maafin saya. Itu begitu. Kan itu artinya begitu, Pak. Kita kalau bilang assalamualaikum, terus berjabatan tangan, itu hatinya bicara. Kalau seandainya saya punya salah, tolong maafkan saya. Makanya kata ulama, salam itu dapat mengangkat dosa orang yang sedang marah sama orang lain. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim, tu'radul a'malu fi kulli isnaini. Amal-amal kita nih diperlihatkan setiap hari Senin, wa khamisin, dan setiap hari Kamis. Amalan manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad itu setiap hari Senin dan hari Kamis diperlihatkan. Makanya seminggu 2 kali amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumi, maka Allah akan mengampunkan ya pada hari itu limriin, bagi seseorang la yusyriku billahi syai'a, yaitu orang yang tidak pernah syirik kepada Allah. Jadi hari Senin, hari Kamis amalan manusia dilaporkan kepada Allah, dan saat itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang tersebut selama orang itu tidak syirik. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali kalau ada orang antaranya dengan antara saudaranya punya apa? Permusuhan. Syahna itu artinya permusuhan. Syahna, shin, ha, nun, hamzah. Ya, syahna. Makanya anak jangan dinamain Syahna, jangan. Ya, sebab kalau namanya Syahna apa artinya? Musuh. Ya, permusuhan. Nah, begitu. Jadi, ya kecuali orang yang diantaranya dengan orang lain itu ada permusuhan. Nah, kalau yang ada permusuhan itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak syirik kepada Allah. Yaqulu, Allah bilang begini, utruku hazaini, tinggalin 2 orang ini. Ya, enggak akan dapat ampunan dari saya, kata Allah, hatta yastaliha, sehingga dia damai, dia kembali berdamai, enggak marah. Itu begitu. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang tersebut selama dia tidak syirik. Nah, kecuali ada satu yang tidak akan diampunkan sama Allah. Siapa? Orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya, dengan temannya, dengan tetangganya. Nah, kata Allah, biarkan orang itu, saya tidak akan ampunkan
sampai dia damai kembali. Nah kalau udah damai kembali nanti dapat ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup kali ya. Nanti baru wa fi riwayatin tuftahul abwabul jannah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, ini kita sudah berada di penghujung ya bulan ya tahun 2021, bulan Desember. Saya mengeluarkan kalender Bapak Saudara ya. Nah ini tolong ya Bapak nih yang hadir, tolong ya bawalah satu-satu ya, dengan infak niatkan buat pondok pesantren At-Thori Al-Muflihun yang sedang terus melaksanakan pembangunannya, yaitu sebesar 50.000 ya. Jadi 50.000 ini sebagai infak ya pembangunan pondok pesantren. Ya Bapak bisa bawa pulang kalendernya. Terus ketika di rumah sering lihat, saya minta doain ya, setiap ngelihat kalender doain mudah-mudahan nih pondok biar cepat selesai bangunannya. Gitu ya Bapak Saudara ya. Kalau dari sekian banyak yang doain, mudah-mudahan aja ya Allah kabul doanya Bapak Saudara sekalian. Nah seperti itu. Jadi ya saya bawa ada 40, ya mungkin gak habis nih, ya mungkin nanti ada tersisa. Nah tolonglah ya dibantu untuk menyebarkan kepada teman-teman kita, tetangga kita yang kebetulan gak hadir pada kesempatan ya hari ini. Nah tolong disampaikan salam dari saya. Ya mudah-mudahan kalender ini bisa dimanfaatkan sampai 1 tahun. Ya kemudian ada infak sodakoh untuk pembangunan pondok pesantren sebesar Rp50.000. Mudah-mudahan diridhoi ya Bapak Saudara ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kita baca Fatihah sehubungan ada infak sodakoh yang masuk dari jamaah kita, yang pahalanya ditujukan pertama buat almarhum Haji Hasan bin Haji Saimun, kemudian untuk almarhumah Hajah Saodah binti Haji Abdul Wahid, yang ketiga untuk Bapak Mi'un bin Kisa, yang keempat untuk Ibu Mina binti Sapri, yang kelima untuk almarhum Haji Hidayat bin Haji Hasan, yang keenam untuk almarhum M Basri bin Haji Hidayat, kemudian yang ketujuh untuk almarhum Ahmad Ghazali